Pak RT tolong saya, Pak RT, maaf. Nah orang itu, ya kan ini mohon maaf. Dipikirnya Pak RT bakal nengahin, ternyata tidak. Pak RT masuk ke kamar, justru mengeluarkan golok. Dipikir aku bakal nolongin kamu. Aku tahu perjuangan Andi, pengen membongkar ini semua. Kamu siapa? Kalau nggak tak tebas lehermu. Ngaku kamu. Pak RT ternyata ini malah justru mau menebas orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Nah, akhirnya kembali lagi bisa menghibur kalian semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih udah setia, udah nemenin Rian Agus Widodo, udah lama sekali kan ya, dan alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah ini ada sesuatu yang saya harus berterima kasih kepada subscriber saya. Karena apa? Kemarin baru saja Yoska Official, sekarang disusul dari Rian Agus Widodo. Ada sesuatu yang spesial sekali. Ini berkat kalian semuanya. Nah, apa itu? Ini dia. Nah, mau gue setujuin. Nah, ini dia. Nah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Akhirnya ini Rian Agus Widodo juga 100.000 subscriber gitu. Saya mau ucapkan banyak terima kasih ya. Ini jelas nggak Mas Lutfi? Jelas ya. Flare gimana ini? Jelas di sini? Jelas ini Rian Agus Widodo. Ini berkat kalian semuanya. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa gitu. Karena kalian ini saya udah anggap apa ya, bukan subscriber lagi sebenarnya, tapi lebih ke family ya Mas Lutfi ya, lebih ke keluarga gitu. Tanpa keluarga saya bukan siapa-siapa. Tanpa doa keluarga saya juga bukan siapa-siapa gitu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk family saya yang sudah 100.000 gitu. Terima kasih ya. Ini alangkah baiknya kita pasang ya Mas Lutfi. Iya dong. Ya ini saya pasang dulu. Oke, di sini. Gimana Mas Lutfi? Oke? Oke. Cakep ya. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih yang setia, yang selalu nemenin, yang selalu komen. Walaupun saya sibuk, walaupun saya ini kadang jarang bales gitu kan ya, tapi kalian tetap stay, kalian tetap ngetik nama, tetap ngetik kota kalian. Ini bentuk dari hubungan kita ini menjadi erat gitu ya. Kalau saya ini nganggapnya bukan subscriber lagi, tapi lebih ke yang saya bilang tadi, ke family gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih matur nuwun. Mohon maaf juga. Dalam rangka Agustusan ini kan banyak kegiatan ya. Ini mulai dari lomba-lomba, terus menuju ke malam resepsi Wungon gitu ya Mas ya. Malam 17-an gitu. Ini kan banyak kegiatan. Ini yang membuat saya ini jarang tayang gitu. Nah, di sela-sela itu saya berusaha untuk tetap menayangkan tayangan-tayangan yang memang dari pengirim cerita. Ini yang udah masuk banyak, terus pada ngomong, "Mas, kapan cerita saya ditayangkan?" Nah, maka dari itu saya ini harus tayang gitu ya. Di sela-sela kesibukan saya harus muncul gitu ya. Oke, terima kasih. Saya senang banget karena ini tepat di ulang tahun saya juga gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang udah ngucapin di DM Instagram, WhatsApp segala macam. Terima kasih. Pokoknya buat kalian semua yang ada di rumah yang sekarang lagi nonton, mudah-mudahan diberi kelancaran rezeki, mengalir deras, amin ya. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Pastikan semuanya udah absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket. Oke. Di cerita kali ini kiriman dari subscriber juga sama, yang nunggu udah lama banget. Ini ada sebuah cerita, ada seorang juragan yang sudah dianggap gila oleh warganya. Jadi juragan ini udah dianggap kayak orang nggak normal, orang stres. Ini justru malah respon dari warga mengatakan hal seperti itu. Nah, si juragan itu di keluarganya dia ini dipisahkannya dalam artian gini. Jadi dia punya rumah gitu kan ya. Nah, dia dibuatkan kamar sendiri di belakang rumah untuk ia tinggal sendiri. Karena apa sih? Karena setiap hari dia punya keanehan. Setiap hari menangis, mengamuk. Ini menangisnya ya, saya ceritakan. Dia ini meminta maaf kepada sebuah nisan. Dan anehnya nisan ini misteri. Yang bisa melihat nisan tersebut hanyalah juragan tersebut dan keluarganya. Akan tetapi warga sekitar ini tidak melihat nisan tersebut. Nggak melihat nisan. Nah, si juragan ini kalau nangis, dia ini minta maaf sampai suaranya ini habis. Nah, ngamuknya, di bagian ngamuknya, ketika ini kalau mau diobatin, kalau diantri makanan, diperhatiin gitu kan ya, ini si juragan ini justru malah ngamuk.
banyak pertolongan gitu kan ya, dari kiri kanan, mulai dari dipanggilkan orang-orang pinter tapi nggak mempan, hasilnya itu nihil. Sebenarnya apa sih yang sudah juragan tersebut lakukan? Juragan tersebut ini, nah juragan ini mempunyai profesi adalah juragan pasir. Ada sungai, terus ada lahan di mana juragan tersebut ini mengawasi banyak karyawannya gitu, jual beli pasir. Nah ini dia. Ini ada apa sih di balik ini? Ada hubungannya nggak sih sama sungai, atau mungkin sama pasir, atau mungkin sama karyawan, atau apa? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Seperti biasa, nama tempat toko disamarkan untuk keamanan bersama, karena dari pengirim cerita ini meminta untuk Mas tolong disamarkan semuanya untuk keamanan gitu, dan saya sudah memastikan cerita ini aman untuk dibawakan. Sekali lagi, kami dari Rian Agus Widodo ini tidak bertanggung jawab ketika ada salah penulisan atau apa segala macam, kami nggak bertanggung jawab. Jadi pengirim cerita ini sudah saya wanti-wanti, Mas ini di cross check lagi gimana, aman untuk saya dibawakan gitu ya. Oh aman Mas, oke, jadi saya bawakan. Ceritanya seperti ini. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Haryo. Nah, Haryo ini hidup dengan istri dan satu anaknya. Kita sebut saja anaknya ini namanya Andi. Gitu. Nah, Andi ini masih remaja. Nah, Haryo dia ini dulunya ini sebagai karyawan gitu. Karyawan, jadi dia kerja sebagai supir di depot pasir gitu. Supir di depot pasir ini ada satu juragan. Nah, juragannya ini percaya sama si Haryo. Gitu. Juragannya ini percaya banget karena kinerjanya Haryo ini benar-benar penuh dengan perhitungan, bisa dikatakan nggak pernah merugikan juragannya. Ini yang membuat juragannya ini percaya sama Haryo. Gitu. Awalnya dia ini hanya seorang karyawan, akan tetapi berjalannya waktu, Haryo ini dipercaya dan akhirnya dia ini bisa maju sendiri, jalan sendiri, sampai-sampai dia ini sudah punya klien banyak. Gitu. Haryo ini bisa dikatakan majunya ini sangat pesat sekali. Keluarganya yang awalnya ini hidup bisa dikatakan serba kekurangan, dengan adanya Haryo ini sudah mulai punya karyawan, ada truk segala macam gitu kan ya. Ini menjadikan keluarganya ini dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga ini bisa gampang sekali gitu. Untuk beli apa-apa segala macam gampang sekali. Inilah Haryo ya. Ini saya udah menceritakan sosok Haryo seperti apa gitu. Dia akhirnya bisa dikatakan sebagai juragan gitu. Tapi ada sebuah masalah di sini. Pada saat itu memang perjalanan Haryo dari mulai ia karyawan sekarang menjadi seorang juragan gitu. Ini bisa dikatakan ini cepet ya Mas Lutfi ya. Jadi nggak butuh banyak waktu lama gitu kan ya. Dia menjadi juragan, dia mencukupi kebutuhannya bener-bener dengan cepet banget gitu. Nah saat dia menjadi juragan ini sangat sombong sekali. Sangat sombong sekali. Awalnya dia jadi karyawan orang yang biasa. Ketika sudah menjadi juragan, dia ini sombong sekali. Memperlakukan orang ini dengan caranya ini yang bener-bener kayak gak manusiawi ya Mas Lutfi. Kak, iya bisa dikatakan semena-mena gitu. Nah, semena-menanya seperti apa? Jadi, ketika nyuruh orang gitu kan ya, ini dia ini dengan menggunakan bentakan. Bahkan dia ini kadang-kadang dia ini nggak ngasih apa ya bonus atau apa, padahal dia ini sudah menjanjikan. Karena pernah ada suatu hari gitu kan ya, ada kejadian di mana ada orang ini udah capek banget. Kerjamu gini, arep leda-lede ngono toh? Iya. Aku di sini ngurusi karyawan ini nggak cuma kamu, ngerti? Lah, kamu ini tak bayari dari keluargamu, ya? Ini kan bisa makan semua. Kok kamu ini? Pak, maaf Pak, saya sakit. Ini tak paksain kerja. Loh, aku nggak peduli nek sakit, ngomong sakit. Oh, rasa kerja ini meneh. Nggak usah kerja di sini lagi. Inilah Haryo. Sosok orang yang memang dia ini nggak melihat situasi gitu. Ketika karyawannya ini dia lemah atau mungkin dia sakit atau apa, dia semena-mena. Itulah Haryo. Nah, ketika sudah kaya, ini berjalannya waktu ada keanehan. Keanehannya kenapa?
Pada suatu ketika, ini keluarga masih lengkap ya, keluarga ini masih lengkap, ada istrinya kita sebut saja Bu Ambar gitu kan ya. Dia satu kamar dengan Bu Ambar, Andi ini sendiri anaknya gitu kan ya. Pada suatu malam, jadi ada keanehan. Ini tiba-tiba yang awalnya baik-baik saja, ini ada kejadian aneh. Pak Haryo ini sedang tidur gitu, begitu juga dengan istrinya. Tidur terlelap kurang lebih 2:30 dini hari. Tiba-tiba Pak Haryo merasakan ada sesuatu ini yang menekan di area perut dan dadanya. Nah, Pak Haryo ini spontan terbangun. Ternyata, ya, ini Pak Haryo ini awalnya memikirkan ini tekanan dari mungkin badan dari istrinya atau mungkin sikut atau bagian badan dari istrinya gitu karena satu ranjang gitu kan ya. Ia pikir baik-baik saja, normal gitu. Ternyata ini sebuah benda yang memang ini keras yang membuat Pak Haryo ini tiba-tiba bangun. Pak Haryo bangun. Saat Pak Haryo bangun, ya kan, dia melihat apa yang sudah menyentuh di area badannya. Dia ini kaget. Ya ampun, apa ini? Boom. Istrinya langsung dibangunin. Bu bangun, Bu bangun, Bu. Ada kayu, Bu, ada kayu. Boom. Istrinya bingung, kayu apa, Pak? Mana ada kayu? Lah, Bu, tadi ada mungkin kurang lebih seukuran kayu nisan, Bu. Seukuran kayu nisan ini menekan perut Bapak, Bu. Kayu nisan. Bapak ini mimpi kali. Nah, awalnya seperti itu. Pak Haryo bingung, apa ini yang menekan di area badan Pak Haryo? Pak Haryo bingung kan? Ini nanyain istrinya nggak lihat. Tapi Pak Haryo ini melihat dengan jelas. Ini kayak ada sepotong kayu yang memang menekan ke area badannya. Ada apa ini? Singkat cerita, keesokan hari kembali biasa aja gitu kan ya. Pak Haryo pun tanya sama istrinya, Bu, beneran Bu, semalam ibu nggak lihat apa-apa. Nah, Andi anaknya ini ternyata dari kamar sebelah ini juga tanya, Bapak kenapa sih Pak semalam kayaknya teriak-teriak? Bapak juga bingung kok ada sesuatu yang menekan ke area badan Bapak. Tapi ibumu bilang nggak lihat. Tapi Bapak lihat dengan jelas. Kayu itu berwarna hitam. Tapi ibumu bilang ini nggak ada apa-apa. Mimpi kali Pak. Udahlah Pak. Bapak yang penting kerja yang benar yo. Nggak usah pikiran yang aneh-aneh. Bapak berdoa kalau mau tidur. Kamu itu loh, pakai ngajarin Bapak segala. Kata Pak Haryo. Pak Haryo nggak ngerti nih, apa sih benda itu? Ini seperti kayu menekan tapi tiba-tiba hilang. Nah ternyata ini sering. Ini berapa hari kemudian Pak Haryo kembali lagi seperti itu. Terus menerus. Pak Haryo ini kaget lagi sampai istrinya ini bingung sendiri. Pak, kalau gini caranya ibu mending tidur di ruang tengah. Bapak itu kalau tiap malam ini kebangun bilangnya ada kayu di tengah kita, ada kayu di tengah kita, ada kayu di tengah kita. Ibu bingung loh Pak sama Bapak. Bu, yang Bapak lihat itu. Ono nemong iku. Bapak ini nggak mungkin buat-buat Bu. Udahlah Pak, Bapak iki terlalu berhayal sing berlebihan. Kata istrinya. Tapi inilah yang dirasakan Pak Haryo. Bahkan hampir 1 bulan ini berapa kali Pak Haryo merasakan kejanggalan. Setiap ia tidur dengan istrinya ini kayak ada pembatas dan pembatasnya ini kayu. Dan mengenai area badannya Pak Haryo. Seolah Pak Haryo ini ya kan, ini kayak akan disakiti oleh kayu ini gitu. Diserang oleh kayu itu. Ditekan pas area bagian perut gitu kan ya. Ini sampai bagian tenggorokan. Sepanjang itu kayu itu. Nah, berjalannya waktu yang awalnya ini biasa saja gitu kan ya. Biasa saja dalam artian walaupun ini ada kejanggalan, Pak Haryo ini reaksinya, responnya ini biasa saja. Ini ketika istrinya lagi-lagi nggak percaya segala macam, Pak Haryo ini justru malah mengamuk. Ketika Pak Haryo diperlihatkan lagi bongkahan kayu ini di tengah-tengah badannya, ini Pak Haryo mengamuk. Bu, bangun Bu, bangun, Bapak ini lihat Bu. Bapak lihat, jelas-jelas itu nisan Bu. Boom. Dia jelas di mata Pak Haryo itu adalah nisan. Bu, Bapak ini lihat Bu, Bapak ini biasa Pak. Ibu ini kaget. Tiap malam Bapak ngomong kayak gini, nisan apa-apa. Ibu nggak jelas Pak, ibu bingung. Istrinya yang bernama Ambar, ya kan? Ini dia ini sampai kayak kebingungan. Ini suamiku kenapa? Ini berapa minggu ini selalu seperti itu. Stres sendiri, apa-apa sendiri. Nah, setelah itu ketika istrinya nggak percaya, istrinya ini justru malah ya kan, ini sempat mau ditampar. Bu, ibu itu percaya nggak sama Bapak? Pak, wis Pak, ibu oke tuh capek layani Bapak. Makanya Bapak kalau apa-apa itu berdoa Pak. Walaupun kita kehidupan kecukupan segala macam, kalau Bapak keras sama ibu seperti ini, ibu capek Pak.
Nah, istrinya akhirnya curhat sama si Andi, anaknya. Nah, setiap malam kamu dengar kan kalau ibu bertengkar sama bapak? Bapakmu katanya sering dilihatin nisan. Laki-laki nisan, laki-laki nisan. Di tengah kita tidur, ibu sendiri sampai nggak ngerti bentuknya seperti apa. Bapakmu udah keras, udah mau main tangan. Ibumu mau ditampar. Ibu harus gimana, nak? Udah gini aja, Bu. Ibu ngomong baik-baik dulu sama Bapak. Siapa tahu dengan seperti itu Bapak akhirnya nggak seperti itu lagi, Bu. Sudah, nak, cukup. Setiap malam kok, nak. Sedangkan besok pagi Ibu harus masak, harus ngurusin kalian. Belum lagi karyawan-karyawan Bapak. Walaupun kehidupan kecukupan, nak. Tapi Bu ngerasa kayak disiksa di sini. Biar bapakmu mikir, ibu tak tinggal di rumah mbahmu yo. Tapi Bu, nggak apa-apa. Kamu tetap bantuin bapak. Pekerjaan bapak itu butuh kamu. Mulai dari hitung-hitungan, mulai dari ngurus pasir, keluar masuknya berapa butuh kamu. Ibu tak hidup di tempat mbah. Akhirnya, ini ibunya izin ke Andi nih. Gitu, izin ke Andi ya kan, dan ngomong baik-baik sama suaminya. Pak, ibu tak nengok mbahnya Andi, tak nengok ibu gitu. Jadi bilang seperti itu. Nah, Pak Haryo nggak tahu kenapa ini dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi, yang menjadikan Pak Haryo ngomong, metus kok main nih. Mau ke tempat ibumu nggak pulang lagi, terserah kamu. Iya Pak, maafin ibu kalau punya salah. Bu Ambar akhirnya tinggal di rumah neneknya Andi, ibu dari Bu Ambar gitu, tinggal di situ. Yang memang jaraknya bisa dikatakan ya nggak begitu jauh gitu. Hingga pada akhirnya Pak Haryo ini hanya tinggal dengan si Andi, tinggal di situ. Nah Andi kan penasaran karena hanya Andi yang nggak pernah lihat kejadian ketika bapaknya ini melihat sesuatu apa. Andi kan nggak pernah lihat. Andi berpikir kan, mosok iyo bapakku setiap malam dia ini sering dilihatin kayak kayu nisan gitu. Terus ibu sampai seperti itu tiap hari, tapi aku sendiri belum pernah menyaksikan. Andi berpikir kan, karena dia sendiri nggak pernah melihat. Nah, berjalannya waktu gitu kan ya. Ini anehnya ketika istrinya ini nggak di rumah gitu kan. Istrinya ini udah tinggal di tempat neneknya Andi gitu. Ibu dari Bu Ambar. Andi ini nggak merasakan ada sesuatu yang aneh di kamar bapaknya. Sudah 3 hari ini bapak aman. Nggak ada yang aneh. Tidur. Hingga pada suatu malam, Andi ini mendengar sesuatu yang memang menurut Andi ini nggak ngerti ini suara dari apa gitu kan ya. Ini kayak ada potongan kayu. Kayu ini kayak dipotong, kayu ini kayak dipukul, dipatahkan gitu kan. Andi mendengar suara itu. Suara apa itu? Andi terbangun. Kurang lebih jam 2 dini hari. Andi mendengar suara itu. Nah, Andi dengan penasaran itu, Andi pikirkan, apa jangan-jangan ada maling atau apa segala macam. Karena kan ini kan dini hari gitu kan. Nah, Andi keluar dari kamar. Saat Andi keluar dari kamar, suara itu justru malah jelas. Ini ada di kamar bapaknya. Andi ini mau ketok pintu bapaknya, takutnya bapaknya istirahat gitu kan, karena kegiatan bapaknya selama ia menjadi seorang juragan pasir ini bener-bener full, padet banget gitu kan ya, banyak kegiatan, menguras tenaga segala macam. Andi nggak berani bangunin. Andi ambil kursi, duduk di depan kamar bapaknya. Dia menunggu sesuatu, apa yang akan terjadi. Ketok eko ono sing ora beres iki. Dia tungguin, ambil kursi di depan kamar bapaknya. Opo iki yo? Suara tadi apa ya? Andi tungguin sampai hingga pada akhirnya Andi ini duduk di depan pintu kamar. Ini ngantuk dia. Ngantuk. Pada akhirnya bapaknya ini teriak. Apa ini? Nisan. Nah saat itulah Andi ini terbelalak. Dia langsung bangun. Bapak. Nah Andi spontan langsung buka pintu kamar bapaknya. Pada saat itu Andi buka pintu kamar bapaknya, ya kan? Ini Andi kaget. Andi dengan mata kepalanya Andi sendiri melihat nisan itu sedang dipegangin bapaknya.
Kayu nisan itu sedang dipegangin bapaknya. Bapaknya ini sedang rebahan nih. Dia angkat nisan itu seolah nisan itu akan menyerang bapaknya. Andi kaget. Pak, bapak. Adik. Nah, nisan itu dilempar, ya. Nisan itu dilempar sama bapaknya. Anehnya, ketika nisan dilempar, kayu nisan itu dilempar, harusnya ketika mengenai dinding atau apa, dinding kamar gitu kan ya, dia terjatuh kan kelihatan gitu ya. Ketika dilempar, ini tidak ada pantulan lagi. Boom! Kemana nisan itu? Pak, Andi, kamu lihat kan tadi? Andi lihat. Iya, aku lihat. Tapi agar bapaknya ini tenang gitu kan ya, agar bapaknya ini tenang karena nisan itu tiba-tiba hilang, Andi ini mencoba untuk menenangkan bapaknya. Pak, mungkin bapak mimpi kali pak, Andi nggak lihat apa-apa kok. Padahal Andi sendiri itu lihat kalau ada kayu yang bener-bener ini membentuk nisan, ini telah dibanting oleh bapaknya. Jadi nisan ini kayak menyerang, nisan ini kayak mau numpukin bapaknya yang mau tidur gitu. Nah, nggak tahu kenapa ini tiba-tiba ketika dibanting dan pas jatuh ini nisan itu hilang. Kemana nisan itu? Singkat cerita, berjalannya waktu, Andi ini sering melihat kalau bapaknya, ya kan, ini ketika bapaknya ini berisik di kamar gitu kan ya, Andi ini tergugah, pengen tahu apalagi yang dilihat sama bapaknya. Andi nggak mendobrak kamar, akan tetapi dia melihat dari celah-celah ventilasi yang di atas pintu, biar dia tahu. Ternyata yang Andi lihat, ini bapaknya ketakutan terus-menerus ya, dan meminta maaf kepada nisan itu. Kok bapak sampai sebegitunya? Baru Andi mendobrak. Dan ketika Andi mendobrak, nisan tersebut yang Andi sudah pernah lihat, Andi sudah tidak melihat lagi. Hanya bapaknya yang sudah tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Maaf. Terus menerus seperti itu. Pak, bapak. Bapaknya ini udah kayak bener-bener stres. Dan ini berkali-kali. Hingga pada akhirnya Andi ini datang ke tempat neneknya, mengatakan kepada ibunya, Bu, bapak semakin seperti ini, Bu. Apa perlu Andi panggilkan orang pintar? Ibu takut, Le. Ibu setiap malam disiksa sama bapakmu. Ibu takut pulang, Le. Nah, dengan keadaan seperti itu, otomatis, ya kan, pengendali perekonomian akhirnya diambil alih oleh Andi. Gitu, karena bapaknya ini udah mulai sering ketakutan seperti itu. Andi yang memegang kendali di perekonomian keluarga tersebut gitu. Andi menggantikan bapaknya menjadi seorang juragan pasir. Perekonomian akhirnya Andi ini yang menghandle. Semenjak bapaknya ini diajak komunikasi, dia ini selalu bingung. Andi udah ngomong sama ibunya, Andi pun memanggilkan orang pintar. Gitu, memanggilkan orang pintar untuk datang ke situ. Anehnya, ketika orang pintar datang ke situ, ya, ini ngomong sama bapaknya kan. Bapak ini lihat apa? Apa yang dirasakan bapak? Anehnya, Pak Haryo justru malah tidak mengatakan apa-apa. Enggak, bapak ini setiap tidur terus kebangun, bapak ini dilihatin apa? Saya nggak lihat apa-apa kok. Sampean ini siapa? Saya nggak ada kepentingan sama sampean kok. Iya, maksud saya bapak ini ketakutan karena apa? Saya nggak pernah takut kok. Kan aneh. Jadi ketika ada orang pintar datang ke situ mencoba untuk mengobati, ya, untuk mengobati bapaknya Andi, gitu kan ya. Bapaknya Andi, Pak Haryo, gitu kan ya. Ini tidak mengatakan ada masalah apa-apa. Ini enggak. Dia benar-benar mengatakannya, ini justru malah saya nggak apa-apa kok. Kan aneh. Hingga pada akhirnya berkali-kali ganti orang-orang pintar. Datang ke situ kiai, datang ke situ dukun, datang ke situ apa segala macam. Gak mempan. Berjalannya waktu, semakin hari ini semakin parah. Justru malah Andi melihat bapaknya ini ngamuk segala macam, sampai suaranya habis untuk minta maaf. Dan kabar tetangga mengatakan kalau bapak Andi sudah gila. Pak Haryo ini gila apa ya? Tetangga mulai penasaran, datang satu persatu. Ketika tetangga ngajak ngobrol, Pak Haryo itu mengatakan gak ada apa-apa. Aneh. Nah, karena setiap malam Pak Haryo ini sering teriak-teriak sendiri, ya kan? Sering yang namanya membanting apa saja yang ada di dekatnya. Andi pun akhirnya ngomong sama ibunya, Bu, kudune piye, Bu? Andi bingung, Bu. Harusnya gimana, Bu? Bapak mau bikinin kamar di belakang rumah. Udah itu aja. Lah piye? Mau diajak ke rumah sakit, dia ditanyain gak mau.
Pas ketika nggak kenapa-kenapa bapakmu bener. Tapi ketika malam bapakmu seperti itu. Udah bikinin kamar di belakang. Akhirnya kesepakatan dari keluarga, ini Andi membangun kamar ada di belakang rumah khusus bapaknya yang ada di situ. Karena tetangga datangnya ke situ, ya kan? Ini udah maaf ya, ini ada di ranah yang kurang ajar. Kurang ajarnya kenapa? Tetangga datang ke situ, malah justru mengatakan, "Pak, kira-kira nomornya gue bengi metune piro?" Justru malah ditanyain masalah togel. Boom! Seperti itu. Andi nggak terima. "Apa sih Om? Ngomong apa sampean?" Gila. "Enggak Di, aku cuma mau nganterin makanan. Aku cuma mau nganterin ini buat bapakmu ngemil." Nah, seperti itu tetangga. Nah, ketika kamar belakang jadi, bapaknya Andi dipindah di situ. Ketika dipindah, dia pun tidak ada perlawanan atau apa-apa. Dia hanya pengen tidur atau apa. Tapi setiap malam, dia selalu ngomel sendiri. Ngomong sendiri dan minta maaf. Sampai, maaf ya, ini suaranya ini habis untuk minta maaf. "Maafin saya, maafin saya, maafin saya, maafin saya." Ketika Andi ngecek ke situ, ya kan, ini bapaknya sudah nggak ada tenaga untuk minta maaf. Jadi kayak bapaknya ini merasa bersalah. Tapi Andi sudah tidak melihat apa yang bapak itu bicarakan gitu. Andi tidak, ini ngomongnya sama siapa? Andi ini merasakan ada yang janggal. Berkali-kali, ya kan, didatangkan orang pinter segala macam. Nggak mempan. Bapaknya nggak mau makan, justru malah nasinya dibuang. Dia hanya minum, setelah itu tidur lagi, tidur lagi. Nah, ini terjadi, ini sampai beberapa tahun gitu. Andi ini pengen curhat dong. Andi pengen curhat ketika Andi ini ngobrol sama karyawan-karyawan bapaknya. Dulu ada masalah apa segala macam. Karyawan bapaknya juga nggak ngerti. Nah, Andi ini cerita juga sama warga. "Pak D, Om, saya pengen cerita sama tetangga-tetangga. Bapak saya ini dulunya punya salah apa sama warga sini. Bapak saya kok seperti itu." "Nggak apa-apa, Di. Bapak kamu itu kurang refreshing aja mungkin." Ada warga yang mengatakan seperti itu. "Nggak, Mas. Saya ini justru butuh tahu Bapak ini kenapa. Ada masalah apa sama warga? Atau ada yang membuat Bapak seperti ini?" "Yo, kami ini kan sudah berusaha semaksimal mungkin. Bapakmu ya sudah didatangkan berapa orang pinter. Mulai dari orang pinter sampai dokter ini udah datang. Ketika ditanya bapakmu waras. Ya maaf Di, adanya yang seperti itu kita bisa bantu." Obrolan warga seperti itu. Akan tetapi Andi keselnya, ibunya ini kan udah nggak tinggal di situ gitu kan. Ibunya ini sering di tempat mbahnya gitu kan. Ibunya datang ke situ, Bu Ambar datang ke situ, masak atau apa makanan kesukaan bapaknya. Ketika diantarkan di kamar belakang, justru malah Pak Haryo ini meludahi. "Minggir kamu, minggir!" Sampai Andi ngomong, "Pak, ini ibu, Pak." Akhirnya Pak Haryo yang terus-menerus seperti itu, istrinya ini mengantarkan makanan, setiap istrinya mengantarkan makanan, tetangga nganterin makanan terus diludahin, ya kan, berkali-kali. Akhirnya Pak Haryo ini diikat sama tempat tidur, ranjang tempat tidur yang ada di kamar belakang. "Wes Ndi, ibu percuma juga tinggal di sini," kata ibunya. "Iya Bu, Andi juga bingung. Sudah berapa tahun ini bapak keadaannya seperti ini. Andi justru malah ngurusin kerjaan bapak. Andi bingung Bu. Andi harus gimana?" "Ya wis leh, kalau ada apa-apa ibu tetap kesini. Kalau kamu mau ngobrol, mau cerita atau apa, ibu ada di tempat Mbah." "Iya Bu." Andi ini membagi waktu antara kerjaan bapaknya yang ia sekarang handle gitu kan ya, dengan ngurusin bapaknya gitu. Nah, dengan adanya waktu yang seperti itu terus menerus kontrol bapaknya, ngasih makan bapaknya, walaupun kadang nasi ini dikasih tapi malah dibuang-buang, yang ada Andi ini malah diludahi. Andi juga kesel sama warga. Keselnya kenapa? Ketika warga datang ke situ hanya meminta nomor. Ketika Andi mendengar tengah malam gitu kan ya, ada warga yang datang ke situ, Andi ini langsung keluar. "Mas, apaan kamu?" Ternyata hanya orang minta nomor, minta togel gitu loh. Pak Haryo, kira-kira nomornya berapa Pak Haryo?" Adanya hanya seperti itu. Warga ke situ itu hanya memanfaatkan ucapan dari Pak Haryo. Songo telu. Hanya seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Pak Haryo, terus warga ini
pasang togel itu walaupun nggak keluar, tapi banyak warga yang datang ke situ. Andi kesel, Andi ngomong sama Pak RT, curhat sama Pak RT. Saya capek Pak sama tetangga sini, saya curhat, saya butuh bantuan untuk bapak saya, tapi yang ada malah seperti ini. Udah, itu urusan bapak, nanti bapak ngomong sama warga. Andi udah curhat sama Pak RT. Nah, ibunya juga sama. Ibu hanya bisa mengantarkan makanan ini di meja makan. Kamu yang nganterin ke kamar bapak. Ibu capek, Iya Bu. Karena apa? Ini dari mulai orang pinter, dukun, dokter, segala macam. Ini datang ke situ. Ketika didatengin orang-orang seperti ini kayak orang normal. Lah, saya normal kok. Saya nggak kenapa-napa lah. Kenapa sampai ke sini? Diajak ngobrol normal dan tidak mengatakan apa-apa. Akan tetapi Andi terus-menerus mendengar suara. Tiap malam ini bapaknya minta maaf. Maafin saya. Sampai bapaknya ini gak ada suara. Bisa dikatakan kayak orang yang kehabisan suara ini kan bisa dikatakan kayak bisu gitu kan ya. Nah, ini bapaknya ini minta maaf ke sesuatu yang Andi ini udah gak melihat lagi apa wujudnya. Ini bapaknya ini suaranya sampai bisu. Nah, pada suatu malam gitu kan ya, berjalannya waktu, pada suatu malam Andi ini kayak pengen muntah, kayak mual banget pada malam itu. Bapak udah tak kasih makan, ini baru jam 12, tapi kok aku mual yo. Aku kok kayak pengen muntah, kenapa? Nah udah, ini perasaan aku, mungkin aku masuk angin. Udahlah tidur, besok masih ada kerjaan banyak. Andi mencoba untuk rebahan. Saat Andi mencoba untuk rebahan, tiba-tiba ini yang keberapa kalinya, ini Andi ini datang ke situ, nggak ada yang mencurigakan, tapi baru kali ini Andi mendengar sesuatu yang menurut Andi nggak kayak biasanya. Jadi kayak Andi ini mendengar suara motor, justru malah lewatnya kebun belakang. Suara apa itu? Kayak suara motor. Andi terbangun. Karena memang pada malam itu Andi nggak bisa tidur, dia mual, nggak tahu kenapa. Coba aku cek. Pada saat Andi ngecek gitu kan ya, ini ada 2 orang. Anehnya ketika Andi mencoba untuk melihat ke arah belakang ya kan, ke arah kamar bapaknya yang ada di belakang rumah, Andi dikagetkan ini ada motor yang diparkir ini agak jauhan. Andi melihat motor tersebut. Nah, kok ada motor? Loh, kok ada orang mengendap-endap ke situ? Ternyata orang itu, ya kan, ini ada 2 orang menggunakan penutup topeng kepala gitu, penutup kepala yang hanya terlihat di matanya, bagian matanya. Andi bingung kan, ini siapa? Mau ngapain? Tetangga sini bukan? Karena Andi udah kesel sama tetangga-tetangga. Setiap malam tetangga datang ke situ hanya minta togel. Nah, kali ini Andi penasaran kok pakai penutup kepala. Woi, siapa kalian? Woi. Nah, saat itu 2 orang tadi ini langsung naik motor ya kan, dia lari ke motornya. Nah, motor itu langsung pergi. Nah, Andi inget banget dia ngamatin motornya jenis apa segala macam, dia inget. Lah, motor itu ini siapa? Nah, setelah mengejar motor itu Andi balik lagi nih ke kamar bapaknya. Nah, di sini ada keanehan. Tidak biasanya Andi menghirup aroma yang menyengat ini. Aroma yang menyengat ini ya kan, ini terjadi gara-gara 2 orang tadi ya kan. Ini udah sempat ke situ, ketahuan Andi, orang itu pergi ya kan. Andi ini baru menghirup aroma. Kok aku baru menghirup aroma yang seperti ini? Dan ketika membuka kamar bapaknya, dibuka sama Andi gitu kan ya, bapaknya tertidur lelap. Bahkan seperti orang yang benar-benar sedang istirahat. Akan tetapi makanan yang ada di situ nggak dimakan. Jadi bapaknya ini semakin hari semakin kurus. Jadi makan ini sesuka dia saja. Tapi kok aromanya aneh yo? Kayak bau minyak misik. Kayak minyak yang ini adanya di dukun-dukun. 2 orang itu siapa? Nah, lewat kejadian ini Andi penasaran. Andi pun cerita. Andi cerita sama Pak RT bahwa semalam ada kejadian seperti ini Pak RT. Ada orang datang ke kamar bapak lewat kebun. Dia menggunakan motor. Jenis motornya 2 tak. Saya tahu plat nomor segala macam disebutkan sama si Andi ke Pak RT. Ketika saya mau kejar, orang itu pergi. Kenapa saya tahu jenis motornya ini dan saya tahu plat nomornya? Pada saat naik ke arah jalanan gitu kan, dari kebun kan, kebunnya ini di bawah gitu kan ya. Ketika dia mau naik motornya, ini kan ada lampu gitu, lampu jalanan yang ada di atas gitu kan. Andi melihat plat nomor itu. Akhirnya ngomong sama Pak RT. Ya udah, mungkin bukan warga sini, tapi coba kita telusuri bareng-bareng. Kata Pak RT seperti itu.
Singkat cerita, pada saat itu Andi pun mengingat motor itu dan 2 orang itu datang pas Jumat Kliwon. Ini pasti ada apa-apa. Aku harus menelusuri apa sebenarnya yang terjadi. Nah, Andi akhirnya ya kan memutuskan untuk setiap malam ini tidak tidur di rumah. Ini justru Andi setiap malam setelah kejadian itu, Andi ini tidur di belakang rumah bapaknya. Jadi Andi tahu siapa yang datang ke situ meminta togel atau apa. Andi langsung datang, menyerang segala macam. Ternyata tetangganya sendiri dibentak-bentak sama Andi, tetangga pergi. Tapi bukan ini. Seperti itu lagi terus menerus. Andi nggak pernah tidur di kamar. Andi tidak pernah tidur di rumah. Justru malah Andi ini pengen tahu ini sepertinya ada apa. Dan Andi ini sering mendengar bapaknya ini minta maaf terus menerus ke kayu tersebut. Nah, Andi yang penasaran terus-menerus di situ, pada malam itu, ya kan? Ini Andi nunggu ini 2 orang ini dari siapa? Karena aku penasaran. Kerja secapeknya aku apa? Aku penasaran. Ini pasti ada hubungannya sama bapak. Karena setiap ada orang datang ke situ, ketahuan pasti tetangga minta togel gitu kan ya. Bagi Andi, udahlah, bodo amat gitu. Tapi yang 2 orang ini yang menggunakan motor 2 tak. Nah, pada saat itu Andi di belakang kamar, Andi ingat kalau malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Motor itu ditaruh di atas, di jalanan. Orang itu turun. Andi terbangun. Nah, ada orang. Andi langsung mengambil kayu balok yang udah ia siapkan. Ya kan? Setiap ia mau tidur, Andi ngambil kayu balok itu. Dan ternyata ketika orang itu mendekat, ini ada 2 orang nih jumlahnya. 2 orang itu datang ke kamar belakang bapaknya itu yang berada di belakang rumah. 2 orang itu ini langsung membuka sebuah botol yang baunya langsung menyengat. Pluk. Sekarang kok, yo, wis, anaknya orang turunin gini. Wis, langsung kamu aja yang guyur. Udah, habis itu kita langsung pergi. Andi mendengar bisikan-bisikan itu. Andi langsung mengambil kayu balok, ya kan? Diamati nih orang itu. Iya bener, ini 2 orang itu. Motornya ditaruh di atas. Nah, saat orang itu sedang mengguyur sebuah cairan gitu kan, yang menurut Andi ini baunya sangat menyengat sekali. Andi ini langsung keluar dan mengejar. Ini Andi ini langsung menyegat mereka nih. Gitu, langsung ketika mereka mau lari, Andi ini memukul salah satu dari mereka. Buah! Salah satu dari mereka ini terjungkal. Buah! Yang satu, buah, kamu gak apa-apa, kamu. Salah satu dari mereka, ya kan, yang satunya udah terjungkal, satunya ini menuju ke motor. Kamu gak apa-apa toh, kamu. Nah, karena saking ketakutannya, yang satunya ini udah naik ke atas, ya kan, ini langsung ngambil motor dan pergi. Nah, satunya karena udah kena pukul, dia terjatuh. Dipukul sama Andi berkali-kali. Buah. Langsung tangannya ini diikat sama Andi. Diikat, kamu siapa? Dicopotlah penutup kepala tadi. Serak. Andi gak mengenalnya. Saat itu juga Andi teriak, Tolong. Warga, ya kan? Ini yang dekat-dekat rumah Andi akhirnya mendengar dan langsung mendekat ke situ. Ini ada orang asing masuk ke daerah kita. Nah, akhirnya orang tersebut, ya kan, ini langsung dibawa ke tempat Pak RT. Pak RT ini dibangunin warga juga, Pak RT pun bangun. Ini Pak RT. Dia bukan orang sini. Saya tahu Pak RT, orang-orang sini saya ngerti. Saya juga gak suka dengan orang-orang sini, karena setiap datang ke tempat bapak saya hanya meminta togel. Nah, ini dia bukan orang sini. Dia datangnya hanya menggunyur sebuah minyak yang baunya, menurut saya ini asing sekali. Siapa dia Pak RT? Udah pukul aja, udah ajar aja. Pak RT tolong saya, Pak RT, maaf. Nah, orang itu, ya kan, ini mohon maaf. Dipikirkan Pak RT bakal nengahin, ternyata tidak. Pak RT masuk ke kamar, justru mengeluarkan golok. Dipikir aku bakal nolongin kamu. Aku tahu perjuangan Andi, pengen membongkar ini semua. Kamu siapa? Kalau nggak tak tebas lehermu. Ngaku kamu. Pak RT ternyata ini malah justru mau menebas orang itu. Dipikirnya orang itu, ini kalau udah ketemu RT atau apa, dia bakalan aman. Dia minta tolong atau apa, paling tidak, walaupun dia udah ketahuan, tidak dihakimi masa. Ternyata tidak. Pak RT justru mengancam menggunakan golok. Ojo rusui kampungku, kowe iki sapa?
Maafin saya Pak, maafin saya Pak, maafin. Memang muka itu orang asing dan Andi pun nggak mengenalnya. Dan dia ini siapa? Datang ke situ hanya menggunyur minyak yang memang dari botol sampai dibukanya ini Andi ini mendengar. Botol itu sengaja diguyurkan di depan pintu kamar bapaknya yang sedang diikat, yang sedang dipasung. Ini yang ada di belakang itu sampai Andi mendengar. Ini maksudnya apa? Pasti ada kaitannya. Tak tebas gulumu, opo kowe ngomong, opo kowe cerita. Sebenarnya ada apa? Ndang cerita. Maafin saya Pak RT. Nah akhirnya orang tersebut yang udah ketangkap sama Andi bercerita. Iya Pak, nama saya Rojali. Kita sebut saja namanya Rojali. Ini ada apa? Siapa Rojali? Nah, Rojali pun akhirnya cerita. Karena apa? Pak RT di situ sudah membawa golok. Dipikir Rojali dengan adanya dibawa ke tempat Pak RT dia bakalan aman. Ternyata enggak. RT-nya justru malah ngeluarin golok. RT-nya justru menanyakan siapa kamu gitu. Dan akhirnya Rojali, yang kita sebut saja Rojali, dia pun cerita. Flashback pun dimulai. Boom. Mas Abril tarik mundur cerita. Boom. Pak Haryo ini dulunya gitu kan ya. Ini punya bos. Pak Haryo ini kan dulunya seorang supir. Seperti awal yang saya cerita gitu. Pak Haryo seorang supir, dia hanya mengangkut-ngangkut pasir. Akan tetapi, dia pinter nih. Pinternya, dia memanage gitu kan ya. Dia ikut membantu pekerjaan bos utamanya. Kita sebut saja namanya Rohmat. Nah Pak Rohmat ini, bos utamanya justru lebih muda dari Pak Haryo. Pak Rohmat ini percaya banget nih sama Pak Haryo. Kinerjanya atau apa segala macam. Akan tetapi yang namanya supir, ya penghasilannya itu-itu saja. Apalagi truknya ini juga bukan milik pribadi. Truknya juga dari Pak Rohmat. Akhirnya Pak Rohmat bilang sama Pak Haryo, kamu pengen nggak? Kamu pengen seperti saya, kamu pengen lancar usahamu terus kamu jadi juragan. Depot saya, depot pasir itu banyak banget. Salah satu kamu ambil bisa. Enggak lah Pak, lah saya ini siapa? Kata Pak Haryo, bisa. Tapi kamu harus menyelesaikan satu tugas. Tugas apa Pak? Kapan-kapan ikut saya, jalan-jalan nanti saya tunjukkan. Ada kerumunan orang yang memang saya butuh salah satu dari mereka, terserah kamu. Lindes. Maksud Bapak? Iya. Bunuh. Lindes. Lindas. Maksud Bapak, saya harus melindas orang Pak. Kalau kamu berhasil melindas orang itu, uripmu semua saya yang nanggung. Percaya. Kamu gak ada kerjaan toh? Ngerti kan? Selain ini kamu gak ada kerjaan kan? Iya Pak, tapi Pak, udah. Nah, siapa yang harus saya lindas Pak? Nah, pada suatu ketika Pak Rohmat mengajak Pak Haryo ke sebuah jalan gitu. Nah, menunjukkan. Nah, itu anak-anak itu sering ngamen, mereka nggak ada silsilah keluarganya, nggak tahu mereka ini siapa-siapa. Terserah kamu. Lindas dari salah satu mereka, terus kamu pergi dari situ. Keluarga kamu, aku yang jamin. Tapi Pak, nah di sini karena memang pada saat itu gitu kan ya, saya bilang di awal cerita kan dulunya memang sebagai karyawan yang perekonomiannya serba kurang gitu. Tapi semenjak dia udah dipercaya bosnya, terus udah jalan semuanya gitu kan ya, ini akhirnya dia nurut, mau nggak mau nih kepentok kebutuhan. Salah satu dari anak jalanan itu ini dilindas ketika lagi ngamen ya kan, di jalanan lampu merah diterabas ya kan. Puak, salah satu mereka ini terlindas. Akan tetapi Pak Haryo tidak menghentikan truknya, justru malah pergi. Dan memang sudah dipersiapkan plat nomor dan apa segala macam sudah dilepas. Pak Haryo pun lapor, Pak, saya sudah melaksanakan tugas. Pak Haryo pada akhirnya diberi uang, dikasih 3 truk dan dikasih 1 depot. Ini diurus kamu bakal jaya. Dan ternyata benar, pada saat itu Pak Haryo jaya. Semua kebutuhan rumah tangga Pak Haryo dicukupi sama Pak Haryo. Sangat mudah sekali. Akan tetapi berjalannya waktu, kehidupan Pak Haryo ini justru dihantui oleh kayu nisan. Nah, flashback pun selesai. Seperti itu Pak. Jadi memang dulu Pak Haryo itu anak buahnya Pak Rohmat. Dan Pak Rohmat itu putu tumbal. Nah,
memang Pak Haryo yang disuruh mengerjakan hal itu, karena memang Pak Rohmat percaya dengan Pak Haryo orang yang lurus, dia nggak bakal membocorkan rahasia. Dan saya disuruh datang ke sini mengguyurkan minyak itu memang agar Pak Haryo tidak membocorkan apa-apa. Itu dari dukunnya Pak Rohmat, Pak. Ternyata dua orang yang disuruh tadi, yang salah satunya ketangkep gitu kan ya, ini memang ditugaskan untuk mengguyur sesuatu gitu, agar ketika Pak Haryo ini ditanya siapa, ketika Pak Haryo ini mau disembuhkan siapa, Pak Haryo ini tidak bicara jujur. Dia seolah biasa saja dan tidak terkena serangan apa-apa, atau dia memang kena apa, ini enggak gitu. Jadi benar-benar seolah-olah tidak terjadi apa-apa ketika ada kiai datang atau apa. Nah, saat itu Andi yang geram gitu kan ya, Andi ini memang minta dipertemukan ke Pak Rohmat. Sekarang temuin aku, Pak Rohmat tadi di mana? Karena aku ketemu beliau ini jarang. Aku pengen ketemu Pak Rohmat. Selama ini aku nggak ada urusan sama Pak Rohmat. Memang semua pekerjaan aku yang handle, tapi aku pengen ketemu Pak Rohmat. Mas Andi, sebenarnya ini semua bukan kesalahan Bos Rohmat. Akan tetapi memang... Apa? Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Sebenarnya ini dalangnya ini justru malah ibunya sampean, yaitu Bu Ambar. Andi kaget. Apa? Ibu? Maksud kamu apa? Maksud kamu apa ngomong ibu? Ya Mas, ibu sampean itu ada hubungan sama Pak Rohmat. Apa? RT, semua warga yang udah masuk ke rumah Pak RT ini semua kaget. Ibuku? Iya Mas, sebenarnya udah lama banget. Saya juga udah pernah melihat kalau Pak Rohmat ini sering keluar sama ibu sampean dan menginginkan bapak sampean ini juga, dia ini lama-lama mati dan sudah berhasil menumbalkan seseorang yang gak dikenal, sing akhirnya membuat Pak Rohmat ini jadi kaya. Dan nantinya ini Pak Rohmat ini menikah dengan ibunya sampean. Ibu? Masa ibu? Iya Mas, itu yang saya tahu Mas. Tapi tolong jangan bunuh saya masih punya anak Mas. Ketakutan orang itu, hingga pada akhirnya Andi langsung ke rumah neneknya. Pada malam itu Andi ke rumah neneknya langsung bilang, ibumu baru saja keluar, disamperin pakai mobil, ibumu gak cerita apa-apa. Nenek gak ngerti, nenek gak tahu siapa orang itu. Yang jelas orang itu sering sekali menjemput ibumu dan gak mau turun dari mobil. Jelas itu adalah Pak Rohmat, selingkuhan dari Bu Ambar. Nah, hingga pada akhirnya ya kan, saat itu juga Rojali ini sebagai anak buah yang tadi udah ketangkep, ini diserahkan ke pihak yang berwajib gitu. Dan pencarian Pak Rohmat ini dilakukan oleh anggota. Singkat cerita, dalam waktu yang singkat Pak Rohmat ini ketangkep, dan memang ketangkepnya sama Bu Ambar. Singkat cerita, ternyata memang Bu Ambar itu udah sering pacaran sama Pak Rohmat saat suaminya ini menjadi karyawannya Pak Rohmat. Gitu. Dulunya ini Bu Ambar udah sering diapelin, tapi suami nggak ngerti. Jadi Pak Haryo ini nggak ngerti. Kalau diapelin, diajak pergi, dia kemana-mana nggak ngerti. Gitu. Nah, atas persetujuan istrinya, ya udah Pak, tumbalin aja. Udah Mas, tumbalin aja suamiku. Dia disuruh bunuh siapa, terus bikin suamiku juga dia tidak bisa apa-apa gitu. Niatnya biar suaminya ini meninggal dengan normal gitu. Tapi ternyata di sini ada unsur magic gitu. Dihantui lah atau apa-apa segala macam biar cepet meninggalnya. Proses meninggalnya ini biar cepet gitu. Singkat cerita, akhirnya Bu Ambar pun ketika sudah ditangkap dengan Pak Rohmat, Bu Ambar minta maaf ke anaknya. Akan tetapi Andi tidak memaafkan. Andi sama sekali tidak memaafkan. Ngapuron ibu, aku nembe ngerti kelakuan ibunya ini. Tidak dimaafkan, akhirnya mereka pun ditangkap karena sudah mengakui semuanya. Sudah mengakui. Awalnya ini memang tidak ngaku, akan tetapi karena memang Rojali tadi sudah membongkar semuanya, itu akhirnya mereka pun mengakui gitu. Mengakui, singkat mereka pun menjalani proses hukum. Di sini lambat laun Pak Haryo ini memang sudah tidak bisa disembuhkan. Dibawa kemana tidak bisa disembuhkan. Berjalannya waktu, Pak Haryo pun akhirnya semakin kurus, kena penyakit dan meninggal dunia. Pak Haryo pun meninggal dunia. Dan ini semua dalangnya justru malah dari Bu Ambar. Dan cerita pun selesai.
Jadi dalangnya itu malah dari Bu Ambar gitu. Bu Ambar ini capek dia hidup susah, jadi selingkuh dengan bosnya Pak Haryo yaitu Pak Rohmat. Pak Haryo ini diutus untuk membunuh anak jalanan. Nah, mungkin batu nisan itu ini dari anak jalanan tersebut yang memang tidak tahu menau untuk silsilah dia ini anaknya siapa, dia tinggal di mana, alamatnya di mana, dia nggak ngerti sama siapa, mungkin dikuburkan sama warga atau apa. Nah, nisannya ini mungkin gentayangan, mungkin seperti itu. Itu karena dia ini ketakutannya ini ada kayu yang menyerupai nisan dan minta maaf terus menerus. Gitu. Dan cerita pun selesai gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman horor atau misteri atau segala macam, monggo silakan kalau kalian pengen cerita, berbagi cerita gitu kan ya, pengalaman kalian yang pernah kalian jumpai segala macam, kalian bisa kirimkan cerita kalian. Kalian bisa lihat ke layar monitor kalian, layar handphone kalian, caranya seperti ini, dikirim per paragraf atau per kalimat ya. Nama yang mau disamarkan jelas sekali ya. Di sini saya nggak mau ada di kemudian hari masalah atau apa, saya nggak mau gitu. Jadi Mas ini disamarkan atau Mas ini nggak disamarkan, saya tanggung jawab kok. Nah, diketiknya seperti itu. Terus kronologi awal seperti apa ya, horornya seperti apa, terornya seperti apa, bentuk hantunya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, jelas dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Sekali lagi per paragraf atau per kalimat gitu ya. Oke. Nah, seperti biasa kalau pas ngirim ini dikasih nama dan nama kota gitu. Kirimnya kemana Mas? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya. Ini nomor WhatsApp saya 08587043333336. Tiganya 4 kali, saya ulang 085870433336. Tiganya 4 kali, saya ulang 085870433336. Tiganya 4 kali ya. Dikasih nama dan nama kota, jangan sampai terlewatkan itu. Karena apa? Ini takutnya ketumbuk sama WhatsApp lain atau pesan-pesan lain gitu ya. Ini juga nanti akan saya masukkan ke dalam grup baru ketika ada nomor baru masuk gitu. Jadi langsung dikasih nama dan nama kota. Ini tujuannya nanti kalau ada tayangan baru gitu kan ya, ini kalian ini langsung mendapatkan informasi tayangan terbarunya gitu. Ketika YouTube ini memberikan tayangannya terlambat, kalian langsung dapat informasi dari handphone saya gitu. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo mendapatkan rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Ya, 17-an ini di tahun 2024 ini ya kan, semua merdeka. Merdeka ya kan, tidak merasakan kepedihan, kesedihan lagi. Amin. Ya kan, yang belum mendapatkan jodoh segera didekatkan jodohnya. Amin. Yang mungkin lagi jauh-jauhan sama jodohnya mudah-mudahan dikembalikan lagi sama jodohnya. Amin. Ya kan? Panjang umur semuanya, sehat selalu, rezeki melimpah. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita.